Pada tanggal 10 Januari 2022, Papan Bumi Kabupaten Kepulauan Meranti melaksanakan pemancangan tiang pertama Wihara Bahtera Maitreya, Desa Sonde, Kecamatan Rangsang Pesisir. Acara tersebut dihadiri oleh Pembebas Buddha Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau, Bapak Tarjoko SPD MM, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Meranti, Bapak Dr. Andes Haji Julman, Ketua Permabudi Provinsi Riau, Bapak Kurniadi, Ketua Wilayah 4 Mapan Bumi, Mahapandita Dr. Anda Ana Monita, Ketua Pengurus Mapan Bumi Provinsi Riau, Mahapandita Wijanto, Penyelenggara Buddha Kepulauan Meranti, Kepala KUA Kecamatan Rangsang Pesisir, dan dihadiri perangkat desa, kepala desa yang diwakili oleh Bapak Sekdes, Bapak Adnan, beserta perangkat dan jajarannya dari Babinsa, Babin Kamtibnas, Kecamatan Rangsang Pesisir. Mendengarkan bimbingan rohani dan membina diri. Sebelumnya, atas inisiatif umat Maitreya di desa ini, didirikanlah sekolah Minggu Buddha. Namun seiringnya waktu, atas ketulusan dan semangat umat-umat Maitreya di sini, serta antusiasnya anak-anak belajar pendidikan agama Buddha, maka pada hari ini kita bersama-sama menyaksikan langkah awal pendirian sebuah wihara yang bernama Wihara Bahtera Maitreya. Realisasikan tugas-tugas yang telah diamanatkan sehingga kelak tujuan serta visi dan misi dari Bapak Mumi bisa tercapai. Kami selaku Ketua PD Bapak Mumi Provinsi Riau terus menghimbau kepada kita semua, kelak jika wihara telah selesai, memanfaatkan wihara dengan sebaik-baiknya, supaya kehidupan kita benar-benar menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, agar tercipta kondisi yang saling menghormati, saling menghargai, serta toleransi antar agama, antar sesama, serta anak-anak dari usia dini telah mengenal agama dengan baik, bisa berbakti kepada orang tua, bangsa, dan agama. Kepada semua yang terlibat dalam proses pembangunan Wihara Bahtera Maitreya di Desa Sonde ini, baik panitia, unsur pemerintah, maupun semua tamu yang hadir dari berbagai penjuru, kami sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Membentuk sebuah keluarga yang harmonis, kalau biasanya bisa terjadi pertikaian, percekcokan, salah paham di sana di sini, tapi karena adanya atau eksistensi dari sebuah vihara, nanti penceramah kita atau Bapak Ibu Pandita kita akan hadir di vihara ini, akan memberikan ceramah bagaimana sang suami dan sang istri itu bisa saling mengalah, bisa ramah, bisa selalu introspeksi di dalam ucapan, di dalam perilaku, di dalam perbuatan, di dalam kehidupan setiap hari, sehingga sang suami dan sang istri itu bisa selalu menganggap dirinya bukanlah master di dalam keluarga, tapi siapa yang tuan di dalam keluarga, yaitu Buddha Maitreya. Ibu-ibu, tokoh-tokoh yang hadir pada ini, pertama saya menitip salam Bapak Kepala Desa. Beliau tidak bisa hadir untuk menghadiri acara ini, diwakilkan kepada saya untuk hadir. Mungkin yang terdahulu lebih akrab kepada saya. Dari awal pengurusan surat tanah dan sebagainya, bahkan saya pernah ikut ke kantor camat untuk menyelesaikan masalah yang terkendala. Alhamdulillah sampai terlaksanakan hari ini. Mudah-mudahan dengan izin kita mendirikan menegakkan tonggak pertama. Penduduk desa Sonde ini 70% adalah suku Akit. Suku Akit itu hanya terpecah, kebanyakan mayoritas agama Buddha. Ada yang larinya ke agama Islam pun ada, ke agama Kristen pun ada,
kalau kurang pun dari 70% pun tidak banyak, paling-paling 69 ataupun gitu. Yang jelasnya mayoritas dari suku Akit tadi menganut agama Buddha. Kami sangat berbangga hati, sangat berterima kasih kepada orang barangkali donatur yang hadir yang dikatakan dari luar tadi, karena sudah membentuk sekolah ataupun tempat ibadah. Karena selama ini penduduk suku Akit yang punya agama Buddha hanya tertempel di KTP agama Buddha. Di mana mereka ibadah pun kami tak tahu. Karena sudah ketahui bapak-bapak, ini yang muka-muka ini dah biasa ke saya semua nih. Mereka selalu beribadah dengan tradisi seperti percayaan animisme dan dinamisme yang terdahulu. Jadi sekarang dengan adanya agama ini, kami sangat bersenang. Karena agama itu, kalau tak salah lupa saya belajar SD itu, agama itu itu tidak, agama itu tak kacau. Jadi kalau sudah ada agama itu pasti ada aturan norma-norma yang diaturnya. Pasti setiap agama itu arahnya kebaikan. Saya yakin yang diturunkan di sini untuk membina itu adalah merangkul mereka, bisa mengajak mereka demi kebaikan dan sebagainya. Mudah-mudahan nanti ya semua kita dosa ini teratur dalam hal segalanya. Yang berbahagia, Kementerian Agama sangat berterima kasih sekali atas rencana pendirian tempat ibadah agama Buddha Maitreya. Karena dalam hal ini pemerintah tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan umat. Maka di dalam ini kegotong-royongan inilah yang perlu kita sikapi bersama untuk membangun tempat ibadah. Maka untuk tempat ibadah agama Buddha, kebersamaan kegotong-royongan inilah yang akan membantu umat dan bangsa negara ini untuk lebih beretika, berakhlak, dan berpendidikan agama dan keagamaan. Yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa tadi, dengan 70 atau 60% penduduk yang ada di sini adalah agama Buddha, sangat memprihatinkan sekali. Selama ini berarti untuk pendidikan agama Buddha jauh sekali. Maka secara pribadi dan lembaga, atas nama Kementerian Agama, saya secara pribadi dan lembaga mengucapkan sekali lagi terima kasih atas bantuan dari donatur yang telah berkeinginan membantu terlaksananya pembangunan ini ke depan. Kami berharap kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di Desa Sonde, tolong kerjasamanya dalam membangun ini untuk keamanan tempat ibadah kita, tempat anak sekolah kita yang di sini adalah untuk anak-anak kita. Nah, tolong jaga. Jangan pula anak kita dah ada tempat sekolah minggu tak sekolah pula. Nah, jadi kasihan pada orang-orang tua kita, donatur kita yang sudah membantu tempat pendirian ibadah kita. Tolong nanti anak-anak kita yang masih belajar dan tidak belajar agama Buddha di sini. Ya, Bu? Yang selama ini ibu bapak belajar agama Buddha ke mana? Tak ada. Nah, itu Pak, kami secara pribadi dan lembaga, pemerintah dan desa mengucapkan terima kasih atas berdirinya pelaksanaan tempat ibadah agama Buddha. Jadi tempat ibadah ini tolong dijaga dan dimanfaatkan, digunakan untuk keperluan beribadah agama Buddha. Ini saya berharap Pak Kades dan masyarakat kita tolong dijaga kerukunan kita. Kerukunan inilah yang membesarkan bangsa Indonesia. Ada Melayu, ada Bugis, ada Jawa, ada Cina, satu. Tidak pernah berubah.
kita satu. Nah, tolong kebinekaan, kebersamaan, dan perbedaan agama itu adalah yang perlu kita rawat. Bagaimana kita di dalam bingkai negara Republik Indonesia, di dalam kita berbendera merah putih kita. Siang namo budaya. Pertama-tama sebagai umat beragama kita tidak henti-hentinya untuk mengucapkan puji syukur kepada Laumo. Laumo itu kalau bahasa Matra, agama Matra itu Tuhan. Nah, kalau kemudian ada yang menyebutnya Sang Yang Adi Buddha, ada yang menyebutkan Yang Buddha, ada Parama Buddha, sebutan itu hanya sebutan. Pada intinya adalah sama. Sesuatu yang sulit untuk kita jamah, sulit untuk kita personifikasikan dalam bentuk apapun, karena mereka adalah Nah, kemudian agama lain juga begitu. Sebetulnya Tuhan itu hanya sebutan. Kalau orang Inggris menyebutnya God, dia nggak punya Tuhan, punyanya God. Orang Cina, orang Tiongkok punyanya Tian, dia nggak punya Tuhan, punyanya Tian. Orang Jawa punyanya Gusti Kamo Suci. Nah, kemudian orang Matre punyanya Laumo. Itu sama intinya, satu. Sama dengan baju ini. Baju ini kalau disebut orang Jawa kelambi, tapi kalau orang Chinese apa namanya ini? Apa itu nama ibu? Ibu. Tapi kalau orang Supaget apa namanya? Baju bahasa Indonesia. Ini baju bahasa Indonesia. Bahasa asli suku sini apa? Baju juga. Itu sama seperti itu sebetulnya. Sama seperti itu, penyebutan Tuhan itu nggak perlu diributkan. Karena memang sesungguhnya kita punya bahasa sendiri-sendiri. Nggak bisa hanya A dan B. Tapi karena ketika orang Indonesia menyebutnya Tuhan, selesai. Nah, malah kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkatnya maka pada hari ini sekalipun panas terik kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat. Sehat itu merupakan hal yang paling utama, paling penting, karena tanpa kesehatan kita tidak bisa melaksanakan aktivitas apapun. Maka saya sangat bersyukur, sungguh pun panas-panas ibu semangat begini. Semangat ini jangan luntur hanya sekedar hari ini, karena bagaimanapun semangat ini harus bangun dari sekarang. Jangan sekarang itu rame, tapi nanti seperti yang dikatakan oleh Bapak itu terus Bapak Sekdes dan Bapak Kepala Pak Kemenak besok sepi, nggak bisa. Pemancangan ini memang semangat kita. Dan ini merupakan satu titik awal dari sebuah proses kemajuan batin bagi seluruh masyarakat Sonde. Dan semangat ini merupakan semangat yang kuat. Landasan pemancangan ini tergantung. Kalau pemancangan pondasinya nanti kuat, maka bangunan itu akan kokoh. Nah, ketika Bapak Ibu nanti memancangkan pondasi kepada anak-anak ini kuat, maka keyakinannya tentang agama Buddha juga akan kuat dan kokoh. Nah, tergantung bagaimana Bapak Ibu memancang, memondasi anak-anak ini tentang dalam memahami keimanannya. Kalau kuat, maka dia akan sepanjang hayat tidak akan pindah agamanya dan akan memiliki agama yang kuat dan kemudian membangun agamanya dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini dulu adalah kebun kelapa. Kebun kelapa ini adalah investasi atau tanaman untuk membangun perekonomian kita di masa hidup. Hasilnya itu kita petik untuk kita jual untuk perekonomian kita masa hidup. Tetapi sebentar lagi ini akan ditanam ladang, sama itu ladang kelapa. Ini nanti juga ladang kebajikan. Bahwa wihara ini tempat ladang kebajikan, di mana Bapak Ibu datang ke wihara kemudian nyapu, itu udah perbuatan baik. Kemudian Bapak nanti ikut membantu ngangkat batanya saja, itu perbuatan baik. Ini jadi ladang kebajikan yang nanti akan dibawa ke tempat yang lebih jauh. Terima kasih, selamat siang. Adalah acara pembanjangan tiang pertama pembangunan Wihara Batra Maitreya Desa Sonde. Pemancangan tiang pertama pembangunan Wihara Batra Maitreya Desa Sonde, Kecamatan Rangsang Pesisir dimulai. 1, 2, 3, tepuk tangan yang meriah. 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan yang meriah. Tepuk tangan yang meriah lagi.